Yang aku mau nanya deh, di sini siapa yang ikut khotbah awal tahun kemarin yang temanya itu Start from Zero? Pembicaranya Ko Agung, ada yang ikut? Ada yang ikut? Oke. Kalau yang 2 minggu lalu yang pembicaranya Ko Raymond, temanya respon not reaktif. Oke. Pada malu-malu nih, nggak angkat tangan. Oke. Oke. Mungkin aku sedikit ringkas saja sedikit ya, buat yang khotbahnya Ko Agung mengenai Start from Zero ya. Itu dia bahas tentang hubungan kita sama Tuhan gitu ya kan. Gimana mungkin saat kita dicobai sama iblis gitu kan, ketika Ayub dicobai sama iblis, gimana cara dia tetap memuji Tuhan, tetap dia menyembah Tuhan ya kan. Jadi kita kayak kita tahu nih kita lagi diuji sama iblis ya, kita harus benar-benar punya hati yang seperti Ayub gitu, nggak mengata-ngatai Tuhan, dan dia percaya itu semua itu buat kebaikan dia juga gitu ya kan. Terus yang khotbah yang 2 minggu lalu yang tentang yang dari Ko Raymond juga gitu, yang respon not reaktif. Nah itu juga gimana cara kita menanggapi masalah kita gitu ya kan. Apakah kita langsung bereaksi gitu atau kita berpikir dulu gitu. Melandasi semuanya itu dengan iman kita gitu ya kan. Nah sebenarnya kalau kita lihat nih dua ibadah yang awal tahun dan 2 minggu lalu itu benar-benar bahas tentang God perspektif gitu ya kan di ibadah umum juga lagi dibahas gitu ya tentang God's perspektif gitu. Kalau kita tuh benar-benar kita tuh harus lihat gitu kira-kira sebenarnya menurut pandangan Tuhan tuh seperti apa gitu. Nah makanya kalau buat kalian yang belum tadi nggak ngangkat tangan ya, itu kalau memang belum nonton, aku sarankan dan aku himbau buat nonton YouTube-nya di GKS Light to the Nation YouTube ya. Kalau linknya di mana nanti bisa tanya multimedia. Oke. Nah kita langsung aja masuk ke khotbah hari ini ya. Hari ini aku bakal bahas tentang persembahan. Oke. Persembahan. Kenapa nggak bahasa Inggris? Ya pokoknya aku maunya bahasa Indonesia, persembahan. Oke, nggak penting. Oke lanjut, serius. Oke, apa sih persembahan itu? Ya, persembahan itu di Perjanjian Lama nih, kita belajar sedikit ya. Di Perjanjian Lama, persembahan itu digunakan manusia untuk korban bakaran, untuk menebus kesalahan dan dosa, gitu ya kan. Jadi yang dilakuin oleh orang-orang di Perjanjian Lama tuh, dia lakuin persembahan itu ya untuk nebus dosa dia gitu, untuk kayak intinya kalau ada kita berbuat salah ya kita berikan persembahan kepada Tuhan gitu, dan di situ mereka juga mengucap syukur gitu atas berkat yang diberikan. Nah kalau kita lihat ya di Perjanjian Baru itu Tuhan tuh udah menggenapi semuanya di Perjanjian Lama, ya kan? Karena tuh Kristus udah mati di kayu salib dan dia udah menebus dosa kita semua, ya dosa teman-teman semua, bahkan dosaku gitu ya kan. Itu benar-benar tuh Tuhan tuh udah tebus, Kristus tuh udah tebus semuanya. Jadi tuh kalau di Perjanjian Baru tuh udah nggak ada lagi tuh namanya persembahan itu buat kita menebus dosa kita gitu. Tapi persembahan itu digunakan untuk kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri ke kita gitu. Buat nafas setiap harinya, buat ya intinya kita ada sampai saat ini pun ya kita harus mengucap syukur gitu. Ya kan? Oke, kayak apa sih yang kita bisa persembahkan ke Tuhan gitu? Kayak mungkin kayak Tuhan tuh udah kasih anaknya, udah kasih Kristus buat mati buat kita. Terus sekarang kita harus kayak mikir dong, apa sih yang harus kita kasih ke Tuhan gitu? Ya kan? Mungkin slide-nya. Nah, apa saja yang apa saja yang bisa kita kasih ke Tuhan? Yang pertama itu adalah tubuh kita. Bisa di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di situ udah dibilang ya, kayak Allah tuh
kita, menasehati kita untuk kita tuh mempersembahkan tubuh kita. Jadi tuh pertanyaannya, apa sih yang bisa kita persembahkan ke Tuhan? Ya tubuh kita ini, ya kan? Nah, di sini kan kita lengkap ya, dari punya rambut masing-masing, punya mata, punya hidung, mulut, ya kan? Semua sama ya, gitu ya. Kita benar-benar tubuh kita ini ya kita sama-sama bisa memuliakan Tuhan, gitu. Kita mulai dari yang atas ya, dari otak, oke? Gimana caranya kita menggunakan otak kita dan atau enggak ya gampangnya pikiran kita deh, gitu ya kan? Gimana caranya kita memuliakan Tuhan? Apakah setiap hari kita berpikir-pikir hal-hal yang aneh gitu, kayak hal-hal yang buruk gitu, kita merencanakan sesuatu yang buruk tiap harinya, ataukah kita ya mungkin berpikir jorok gitu, kayak kita bisa gunain otak kita dengan gampangnya gitu, kayak semua bebas kita, ataukah kita kayak malah gunain otak kita nih, gunain pikiran kita untuk membangun hubungan kita sama Tuhan, atau membangun ya kira-kira apa nih yang bisa kita bangun nih, kayak mungkin di gereja kita apa yang bisa kita bangun gitu. Kita pikirin apa sih yang kira-kira Tuhan mau gitu buat hidup kita. Nah itu kita benar-benar pikirin gitu, biar benar-benar otak ini tuh Tuhan ciptain kita punya otak, ya benar-benar otak ini juga buat Tuhan gitu. Jangan kita ya main-main, ini otak-otak gua gitu, kan kita mikir gitu ya. Oke, dari otak nih kita ke mata. Ya kan pada punya mata kan? Mana tunjuk matanya? Oke. Jangan terlalu serius ya. Akunya bercanda terus. Oke. Lanjut. Ini mata kita ini ya kan kita gunakan buat hal-hal yang harus yang baik gitu ya kan. Bisa aja kita melihat hal kita tuh yang enggak baik, contohnya kayak tadi. Kayak mungkin kita lagi senggang gitu, kita nonton bokep lah kayak gitu. Kayak ya mata-mata gua gitu kan. Kayak ya mungkin juga contoh lainnya kayak kita nih sinis ke orang, kayak kita liatin dari bawah ke atas. Ih, itu dari mata aja tuh bisa berbicara gitu ya kan. Nah itu tuh kita benar harus gunain tuh mata kita tuh buat kayak kita memandang jiwa-jiwa di teman-teman kita gitu. Kita lihat di sekeliling kita gitu, kayak ada gak sih teman kita yang butuh bantuan kita gitu. Ada gak sih teman-teman kita tuh yang kayak benar-benar perlu kita perhatiin gitu loh. Kayak kita ya apapun lah, kayak mungkin dia lagi gak bawa sarapan gitu di sekolah kita gitu kan, kita kasih sarapan kita gitu. Kita sharing ke dia, terus kita lihat lagi kayak, oh temen ini perlu didoain nih, mungkin lagi sakit gitu ya kan. Nah itu juga kita tuh benar-benar harus peka gitu dengan mata kita ya untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan gitu buat hidup teman-teman kita di sekeliling kita gitu, di lingkungan kita. Nah dari mata itu ke mulut, ya kan. Biasanya nih mulut tuh paling susah, ya. Karena tuh mulut tuh kayak tiap hari kita ngomong, tiap hari ya kita bercuap-cuap gitu ya kan, kita ngobrol satu dengan yang lain gitu. Ya itu mulut itu kita harus membangun kata-kata yang membangun yang harus keluar. Jangan mulut kita gunakan untuk ngomong binatang lah, ngomong-ngomong kelemahan fisik orang lah gitu, gosipin orang lah gitu. Karena itu nggak membangun gitu. Karena percaya atau enggak, ketika kita ngobrol sama teman kita dan kita menjatuhkan, dari omongan kita menjatuhkan dia, pasti tuh kayak atmosfer, mungkin terlalu berat ya, mungkin kayak suasana ketika kita ngobrol tuh jadi nggak seru gitu. Ya kan kayak, masa lu ngomongin kelemahan orang terus sih gitu. Coba deh dalam sehari gitu ya kan, kayak kita mau ngomong tuh hal-hal yang membangun, kayak ganteng lu gitu, keren ya, cantik lu gitu. Atau kayak semangat ya hari ini, happy Sunday, kayak kalau ini happy Saturday gitu. Selamat sore. Ya, pokoknya semua dengan happy, semua dengan kasih gitu. Semua apa yang kita bicarakan semua dengan kasih. Nah, dari mulut kita, nah kita harus juga di bawah mulut, leher, ya enggak lah ya, leher gimana cara jelasinnya, kita ke tangan kita. Oke, tangan kita itu harus memuliakan Tuhan, ya kan? Gimana caranya kita nyembah Tuhan, gimana caranya kita ngangkat tangan ketika waktu pujian penyembahan gitu. Jangan tangan kita ini kita gunain buat mukul orang lah, kita buat melakukan hal yang enggak bener lah, kita jahilin temen, kayak ya kita gunain tangan kita tuh buat isengin temen gitu, kayak lagi duduk kita jatuhin lah bangkunya gitu kan, kayak ya intinya kita gunain benar-benar tangan kita tuh untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan gitu, jangan menjatuhkan orang gitu. Nah dari tangan kita ke kaki, oke? Dari kaki ini kita harus ya banyak yang kita bisa lakukan dengan kaki kita. Kita berjalan, kita nendang barang aja bisa pakai kaki kita. Tapi itu Tuhan mau tuh kita benar-benar jalan tuh bersama Tuhan gitu. Kemana yang kita mau tuh ya kita jalan sama Tuhan gitu.
Jangan sampai kita jalan tuh mengikuti daging kita kayak, kayaknya hari ini agak bosen nih ke gereja, gua ke mall aja deh. Bukannya nggak boleh sih, tapi ya kalau emang ada waktu buat Tuhan, kenapa nggak lakuin itu buat Tuhan kayak gitu. Nah itu kalian tuh harus benar-benar, kita tuh harus benar-benar mikirin dari ujung rambut ini nih sampai ke ujung kaki kita, itu benar-benar kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau enggak. Karena tuh Tuhan udah benar-benar kasih seluruh yang ada dari sini secara lengkap, itu buat kemuliaan Tuhan juga gitu. Apakah kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, atau malah kita gunakan itu buat ya semau kita sendiri gitu. Nah itu kita harus pikirin, kita harus renungin. Jangan sampai kita tuh nggak sesuai gitu sama yang Tuhan mau. Oke. Di sini ada yang kedua, apa saja yang kita bisa persembahkan kan? Mungkin tubuh kita semua udah kita persembahkan nih, kayak kita udah kasih semua kok ke Tuhan gitu. Kita udah melayani, kita udah tiap hari ke gereja, tiap hari ke gereja gitu, tiap hari udah saat teduh gitu. Apa sih yang kita perlu kasih lagi? Di poin kedua gitu ya. Mungkin kalau kalian yang bisa nyatet, itu kedua itu adalah harta kita. Di Amsal 3 ayat 9. Mungkin slide-nya boleh. Nah. Oke, aku bacain ya. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Di sini bisa dilihat gitu ya kan, kayak Tuhan tuh udah benar-benar ngomong gitu, kayak muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Makanya poin kedua ini adalah harta kita. Kita harus bisa persembahin harta kita ini kepada Tuhan, gitu. Di sini ngomong kalau kita lihat ya, itu di situ dibilang ada hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kayak bayangin aja, kita tuh mungkin teman-teman di sini belum ada kerja lah gitu ya kan. Tapi kan kita kayak dapat uang jajan. Siapa yang dapat uang jajan? Satu doang yang dapat uang jajan. Aku kasih deh uang jajan. Habis itu kita bagi-bagi uang jajan. Ya, makanya kan siapa ya pada dapat uang jajan kan, dapat uang jajan kan. Nah itu, nah itu juga angpau juga tuh. Baru mau dijelasin tentang angpau. Nah angpau juga kita dapat nih baru kemarin, minggu lalu kan kita baru dapat angpau. Habis kyonghi gitu kan. Nah itu kita dapat tuh buat kita atau buat Tuhan gitu. Ketika kita dapat uang kita, itu gimana cara kita gunainnya? Nah itu kita juga harus pikirkan gitu. Atau bahkan kita ketemu uang di jalan gitu, kayak, ada uang nih 1.000 perak gitu. Kayak udah gak zaman ya. 100.000 gitu biar bagus. 1.000 gak perak, oh iya cashless gitu. Siapa tiba-tiba ada yang transfer gitu ke rekening kita, seneng banget. Seru banget sih kalau kayak gitu sih. Nah itu, makanya dari harta kita, apakah kita benar-benar kasih itu ke Tuhan gitu? Ataukah kita benar-benar kayak udah ini duit gue ya gue hambur-hamburin lah, gue mau beli sepatu yang bagus, gue mau beli tas yang bagus, aku nggak ada contoh tas jadi tas yang bagus. Terus ataukah kita mau beli baju bagus? Nah itu kan terserah kita gitu. Ya gimana cara kita ngelola duit gitu? Apakah duit kita itu semuanya untuk Tuhan? Ataukah duit kita itu benar-benar kayak kita nabur? Ataukah kita benar-benar ya makan itu semua gitu? Kita enakan buat makan lah kok, gue hidup sekarang susah buat nyari makan. Ya kalau semua nggak dibiasain dari sekarang, nggak dibiasain dari penghasilan uang jajan kita nih, uang angpau kita ataupun pokoknya uang apapun yang sekecil apapun, kalau kita nggak biasain, ketika kita udah gede tuh bakal tambah susah gitu. Mungkin kita ngerasa penghasilan kita mah nggak ada apa-apanya kok, 10.000 doang gitu setiap bulan kecil kan, kayak gimana caranya gue makan kok gitu. Tapi percaya aja ketika kita nabur itu, ketika kita berikan harta kita kepada Tuhan, itu Tuhan tuh akan berkati kita lebih lagi gitu. Itu sih. Nah selanjutnya nih, mungkin kita udah tahu nih, pertama tubuh kita, kedua harta kita. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah gimana sih cara kita memberikan persembahan kita ke Tuhan? Ya, kita harus yang pertama itu kita harus memberikan yang terbaik. Ya, itu bisa dibaca di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Aku bacain ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Jadi lagi dilihat nih miracle seat yang di sana. Oke.
Tuhan Tuhan oke lanjut. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Oke. Banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar, transfer lah atau gepokan lah gitu, maka dimasukin. Terus datanglah seorang janda miskin. Ini disebut janda miskin, artinya benar-benar dia nggak punya apa-apa. Ia memasukkan 2 peser, benar-benar 2 peser. Ya mungkin 2 peser, yaitu 1 duit, itu kayak cuma sekeping. Kayak orang-orang ngasih segepok gitu ya kan, segepok 100.000, atau 10 juta gitu ya kan, atau kayak ngasih banyak 5 juta kayak gitu. Ini cuman 500 perak gitu yang janda itu kasih. Nah, lalu Tuhan memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Jadi dia tuh benar-benar kasih seluruhnya loh. Kayak dia mungkin gak mikirin besok dia makan apa. Dia gak mikirin ya detik itu dia makan apa atau siang itu dia makan apa, dia gak mikirin. Dia si janda miskin itu benar-benar kasih semuanya ke Tuhan gitu. Kadang tuh kita ngerasa Tuhan tuh gak ngeliat nominal apa yang kita kasih gitu. Ya Tuhan, gue kasih segini, Tuhan gak lihat lah gitu. Di ayat, mungkin ayat ini ditulis gitu kalau Tuhan gak mau lihat, Tuhan tuh gak lihat nominal kita gitu. Jadi tuh kayak Tuhan tuh sebenarnya tuh lihat tuh dari persentase apa harta kita gitu. Kayak 100% kah kita kasih buat Tuhan, atau cuman 1% kah, atau bahkan cuman kayak kasih tip aja buat Tuhan gitu. Nah, itu sih benar-benar yang kadang sering menggelitik aku adalah, apakah kamu kasih ke gereja itu lebih kecil dibanding kamu kasih tip ke makan. Tempat makan kan ada sekarang tuh ada tip. Apakah lebih kecil gitu kita ngasih ke gereja? Harusnya kan Tuhan yang udah kasih kita seluruh penghasilan kita, ya itu semua untuk Tuhan gitu. Ya kayak tadi, contohnya tadi uang jajan, kayak mungkin kita mau beli siomay di gerobakan gitu. Apakah kamu kasih duit kamu itu tukang siomay? Kan enggak juga kan. Kayak kamu harus kelola, kasih tukang siomay buat kamu makan, kayak sisanya kamu kasih lagi buat gereja kayak gitu. Oke, nah ini lanjut lagi nih, ada contoh lain lagi di Kejadian 4 ayat 3-5. Kejadian 4 ayat 3-5. Setelah berapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban bakarnya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya kan? Di sini dibilang Habel itu mempersembahkan korban persembahan dan Kain juga memberikan persembahan juga nih. Ya kan? Kenapa sih di sini mungkin kita langsung baca next-nya aja ya. Mungkin ini kan bahasa Indonesianya terjemahan baru. Mungkin bisa dilihat di next-nya di Inggris ya, Easy Read Version ya. Easy Read Version. Nah, udah ada kan? Nah, aku boleh minta tolong ada yang bacain. Ya, thank you Geren. Nah di sini Habel itu memilih loh, kayak dia itu memilih his best sheep, jadi kayak benar-benar domba yang terbaik yang dia pilih. Dan dia membawakan the best partnya. Jadi kayak benar-benar udah domba yang terbaik, dia pilih bagian yang terbaik, ya kan? Jadi kayak mungkin yang bahkan kayak domba yang gemuk yang dikasih ke Tuhan gitu. Jadi kayak itu yang benar-benar terbaik, itu yang si Habel punya gitu. Makanya dia sampai di sini dibilang kayak dia tuh benar-benar ngasih yang terbaik gitu. Mungkin kita kita tuh sering kayak ngerasa tubuh kita ya udah kita kasih sebagian deh, kayak
Mungkin ya pikiran kita aja, kita cuma mikirin Tuhan tapi tangan kita enggak. Yang paling sering kayak, mungkin kita kasih seluruh bagian kita tapi mulut kita enggak membangun gitu. Tapi kan kita harus benar-benar kasih seluruh, bahkan semuanya yang terbaik gitu dari apa yang kita punya, semuanya untuk Tuhan gitu. Nah di sini kayak benar-benar kita tuh juga bayangin deh kayak ketika kita ngasih yang terbaik tuh pasti tuh Tuhan senang gitu sama kita, kayak karena ya intinya masa kayak kita diciptain nih jadi meja, terus kayak meja ini di fungsinya nggak segunanya meja gitu, kayak mejanya buat senderan lah, ini kan kayak buat senderan ya dia geser tuh kan, nggak kuat gitu ya kan. Jadi meja ini harus ya buat naruh barang, buat kita makan gitu ya kan. Ya sama kayak kita, tujuan kita di dunia ini apa? Ya nyembah Tuhan gitu. Apakah kita selalu menyembah Tuhan dengan semua keberadaan kita, semua hal yang baik gitu? Ataukah kita kayak nyembah Tuhan ya asal-asalan gitu? Ada juga kayak mungkin kita saat teduh gitu ya kan, kayak apakah kita saat teduh itu di waktu-waktu kita udah capek, di waktu-waktu kita udah baru pulang sekolah nih, lagi lowong baca Alkitab deh gitu. Apa itu kan kayak kondisi kita tuh benar-benar lagi capek banget gitu, kita tuh nggak akan fokus kayak nangkep pesan Tuhan, tapi kita harus benar-benar waktu kita yang lagi fit gitu. Mungkin kita setelah selesai sekolah ya kita tidur dulu bentar gitu kayak biar seger dikit, nah baru kita baca firman Tuhan, atau enggak mungkin di pagi hari, atau enggak ya kalau di malam hari ya bener itu yang harus hati-hati tuh. Biasa kalau malam hari itu kita udah ngantuk gitu ya kan, tapi kita tuh harus berikan yang terbaik. Ketika malam itu mungkin kita minum kopi dulu buat kita baca Alkitab itu biar tetap melek kan. Ya itu benar-benar, atau enggak mungkin saranku untuk untuk saat teduh itu jangan diranjang. Karena tuh diranjang tuh kayak udah enak gak sih buat tidur. Apalagi udah nyalain AC gitu kan. Enak banget. Nah itu kita benar-benar tuh kayak kasih tempat yang terbaik gitu. Dan kita kasih seluruh pikiran kita matiin handphone kita gitu ya kan. Itu semua udah benar-benar buat cari Tuhan gitu. Kayak jadi ntar benar-benar kayak jadi itu kita memberikan yang terbaik ya, itu poin 1. Nah poin kedua itu kita harus memberi dengan iman. Ini ada di Ibrani 11 ayat 4 ya. Ini ceritanya sama sih tentang Habel juga ya. Di Ibrani 11 ayat 4 itu gini firmannya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena imannya ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya kan? Di sini tuh dibilang kayak kenapa sih sebenarnya persembahan Habel itu diterima sama Tuhan? Ya sebenarnya karena Habel itu memberikannya itu dengan iman gitu loh, dengan iman yang Habel berikan. Nggak cuman asal-asalan gitu, nggak cuman ya kayak aku takut nih memberi gitu ya, nggak cuman gitu, tapi kita benar-benar harus berikan itu ya dengan iman kita, dengan iman bahwa kita tuh udah diberkati, bahwa kita tuh udah Tuhan cukupkan sampai hari ini, yaitu semuanya itu juga untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah aku punya sedikit sharing sih buat memberi dengan iman, ini baru-baru ini gitu ya kan. Di Desember ini aku tuh struggle banget, kayak sempat nanya, kan aku intinya ada tawaran kerjaan lah gitu ya kan, tawaran kerjaan yang bisa dibilang secara ya kita kerja buat gaji lah ya gitu, secara gaji ya plus minus oke lah gitu ya kan, ya masih sama-sama lah gitu ya kan, tapi waktu lebih lowong karena ditawarin untuk nggak lembur, karena di kantor lama aku lembur bisa sampai jam 12 malam, jam 11 malam ya. Itu udah nggak ada waktu lagi gitu. Aku pikir coba deh gitu ya kan. Coba deh buat melangkah nih dengan iman. Aku coba ambil deh. Dan aku mikir, kenapa sih harus aku ambil gitu pekerjaan yang baru ini? Karena tuh ketika aku ada waktu ya aku percaya aku bisa saat teduh lagi gitu. Karena aku sempat kayak di akhir-akhir ya aku kerja dari jam 9 sampai jam 12. Itu kayak kapan waktu buat saat teduh gitu. Makanya aku mikir, udahlah aku coba kerjaan lain deh gitu. Di mana kerjaannya lebih lowong gitu. Terus singkat cerita di Desember kemarin di 3 hari sebelum aku masuk kerja, aku tuh sempet sampai ragu gitu. Karena aku lihat di seluruh berita-berita tuh
semua perusahaan tuh lagi PHK, semua perusahaan tuh lagi drop income-nya segala macam, semua lagi drop. Aku sampai nanya ke Tuhan, Tuhan bener gak sih gue harus pindah ke tempat ini gitu? Apakah sebenarnya tempat lamaku itu yang malah lebih terbaik gitu? Aku sempat kayak mikir, Tuhan bisa gak sih lu ngomong gitu ke gue, mana kerjaan yang lebih bagus gitu? Karena tuh susah nyari pekerjaan yang mana yang lebih bagus, karena dua-duanya ya oke gajinya sama gitu ya kan, coba walaupun tapi yang di kerjaan baru ini ya waktunya lebih banyak gitu. Terus aku ingat banget yang di situ di mana esok harinya itu yang lagi khotbah di Starji itu Pastor Michael, ya kan. Tiba-tiba singkat cerita tiba-tiba Pastor Michael itu nubuatin lah tentang hidupku. Dia sampai bilang tuh kayak kamu akan pindah ke suatu tempat yang jauh dan itu kamu akan belajar di sana. Dan aku langsung ngerasa kayak, oh ini jawaban dari Tuhan gitu. Nah jadi akhirnya aku benar-benar belajar gitu untuk aku benar-benar dengan iman gitu. Aku pindah dan ya berjalannya aku pindah ya nggak sesemut itu gitu. Tiba-tiba 10 hari setelah aku pindah ada pengumuman baru tambahan. Sorry, kantor kita mau layoff ya. Layoff itu bisa dibilang sebagian karyawan dipecat atau dikurangin gaji. Ya aku ngerasa kayak, Tuhan bener gak sih Tuhan suruh aku pindah ke sini? Karena tuh aku kerja tuh buat nyari gaji gitu. Kenapa sekarang Tuhan turunin gaji aku kayak, ya gue perlu biaya hidup, perlu ngatur duit gitu. Bener-bener kayak aku nanya-nanya ke Tuhan kayak, kenapa Tuhan bisa sampai seperti ini gitu. Terus kayak satu sisi ya, aku berusaha gitu dengan hatiku ya, aku beriman kepada Tuhan karena aku percaya ketika Tuhan udah ngomong, ya Tuhan gak mungkin ingkarin janjinya gitu. Ketika Tuhan udah taruh aku di satu tempat ini ya, Tuhan akan pelihara aku gitu. Akhirnya aku bilang ke bosku yang sekarang gitu, kayak yaudah Ci aku tetap ambil deh gitu. Walaupun gajinya cukup lebih rendah dan aku ngerasa bahkan biaya hidupku kurang gitu, karena harus ada biaya-biaya yang harus aku bayarin gitu. Bahkan aku udah hitung tanpa aku makan gitu. Jadi kayak intinya aku udah gak ada duit buat makan sehari aja, aku udah bingung makan apa gitu. Ya udah akhirnya aku coba ambil. Singkat cerita, tiba-tiba ada teman aku langsung call aku kayak, Ken, gue butuh bantuan lu nih. Gue butuh beresin pajak segala macam. Kan aku bekerja di bidang pajak ya. Kayak bantuin segala macam. Dia bilang, yaudah deh, meeting aja ketemuan segala macam. Yaudah ketemuan lah. Singkat cerita, aku jelasin apa yang aku tahu segala macam. Terus dia sampai ngomong kayak, oh gitu ya bisa secara itu. Jadi kayak trik-triknya segala macam yang secara aturan tuh masih bisa digunakan gitu. Singkat cerita, aku bilang ke dia, harga aku tuh sekian gitu. Dia sampai nanya, oh mahal juga ya harga lu ya. Gitu ya. Terus aku juga bilang kayak, ya kalau emang nggak mau, ya nggak apa-apa gitu. Ya kan seenggaknya aku udah kasih ilmu aku ke dia gitu. Ya udah jalan sendiri aja gitu. Atau enggak, kalau mau lebih murah ya pakai perusahaan aku aja gitu. Karena perusahaan aku lebih murah harganya. Cuman dia tuh sampai ngomong kayak, enggak deh, daripada gue pakai perusahaan lu, coba lagi, gue pakai lu aja. Gitu. Kayak itu aku ngerasa tuh kayak, ini tuh benar-benar dari Tuhan. Kayak aku tuh pengen nolak kesana ya, nolak berkat ini, tapi Tuhan yang mau kayak, ini buat lu gitu loh. Kenapa lu harus kasih orang lain lagi? Ini berkat buat lu hidup gitu. Ya itu aku benar-benar ngerasa sih kayak, ketika kita memberi dengan iman tuh kayak ada aja gitu Tuhan kasih. Ya singkat cerita sampai sekarang ini, sampai detik ini ya, Desember, Januari, tetap Tuhan pelihara. Mungkin aku ngerasa kayak, Tuhan gaji kok udah mulai ngaret ya waktu transfernya ya gitu. Tapi kayak bener-bener kayak Tuhan tuh kasih aja. Jadi banyak banget yang nge-call aku kayak, kan gue butuh bantuan pajak lu nih segala macem gitu. Aku sampai dalam hati tuh mikir sendiri, aku terima ini, apakah aku kuat gitu untuk nyelesain semuanya? Akhirnya kayak Tuhan bilang kayak, ya udah ketika kita udah dikasih sama Tuhan berkat, ya kan kita harus kasih berkat lagi kan ke orang lain gitu. Ya akhirnya aku mulai beriman dan aku coba mempekerjakan orang-orang gitu. Kayak, yaudah deh lu mau bantuin gue gak gitu, untuk nyelesain ini semua. Karena bener-bener aku sih amazed banget. Intinya klien aku intinya naik 2 kali lipat lah dari tahun lalu. Itu yang bikin aku mes. Aku sampai takut
kerjaan itu nggak kelar gitu. Maka aku benar-benar mau encourage kalian semua tuh kayak kita tuh harus memberi itu dengan iman gitu. Memberi hidup kita, memberi tubuh kita gitu. Itu semua tuh dengan iman gitu. Ketika kita berikan harta kita juga semua itu dengan iman gitu. Oke, lanjut ya ke poin ketiga. Poin ketiganya itu setelah kita memberi dengan iman, kita juga harus memberi dengan sukacita. Di 2 Korintus 9 ayat 7. Udah. Nah, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya seperti ceritaku tadi ketika aku nyobain bayar orang segala macam, ya aku harus memberi dengan sukacita karena aku percaya Tuhan yang akan cukupin aku lebih lagi gitu. Dan aku percaya ketika aku tuh nggak cuma sampai situ doang gitu, nggak cuma mempekerjakan orang, tapi pasti tuh ketika uang itu aku gunain juga buat memberi ke gereja, memberi ke pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan, itu pasti tuh Tuhan bakal ngasih aku juga lebih lagi gitu. Nah makanya di situ juga kita terus memberi dengan sukacita, jangan kayak gue kasih duit gue sayang mendingan duit gue buat gue pakai aja gitu, atau duit gue ya gue sayang deh gitu. Nah itu kayak benar-benar tuh kita harus memberi dengan sukacita. Kayak contohnya nih buat ketika kita memberi tuh kita tuh harus happy gitu, kita tuh harus benar-benar ya tanpa bersungut-sungut gitu loh. Jangan kayak ntar gue nggak cukup lagi, ntar gue Tuhan gak beri gue berkat lagi gitu, gimana nih gitu. Jangan kayak gitu, tapi kita harus memberi dengan sukacita gitu. Kita bahkan kayak memberi tubuh kita melayani segala macam itu juga semuanya untuk Tuhan gitu. Jangan kayak gue ke gereja hari ini cuma karena disuruh orang tua gue pelayanan karena disuruh orang tua gue gitu. Tapi tuh jangan seperti itu. Bahkan kayak mungkin adalah kayak mungkin kita disuruh kayak yaudah deh kita saat teduh demi mentor gue seneng gitu. Ya jangan seperti itu, tapi kita harus memberi itu dengan sukacita, kayak kita lakuin ini semua, kita lakuin saat teduh kita ngelakuin pelayanan kita itu benar-benar untuk Tuhan gitu. Di Kolose 3 ayat 23 itu dibilang kayak apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Jadi benar-benar dari hati gitu. Dan seperti itu untuk Tuhan. Jadi kayak kita melayani itu semua tuh untuk Tuhan gitu. Jangan sampai kita melayani untuk leader kita, untuk siapapun lah, untuk orang tua kita, itu jangan sampai sih. Kita harus benar-benar pokoknya memberi dengan sukacita. Aku mau tutup dengan satu kesaksian yang cukup panjang. Ya. Aku ingat aku pertama kali aku kenal Tuhan itu di sekolah SMA aku. Ya, aku belajar banyak pokoknya di sekolah SMA aku. Sekolah SMA aku itu negeri. Ya kita tahu sendirilah negeri seperti apa gitu ya kan. Tapi puji Tuhannya negeri ini unik gitu, karena aku bisa ketemu Tuhan di sekolah ini gitu. Intinya aku masuk sekolah ini juga suatu hal yang puji Tuhan banget gitu, kayak aku secara kepintaran aku nggak terlalu suka belajar, jadi nilai aku kurang bagus, jangan dicontoh. Jadi itu benar-benar aku masuk ke sini pun aku ingat banget di situ sekitar ada 200 orang yang kalau nggak salah ingat 225 orang yang harusnya keterima di sana, sedangkan aku mungkin ranking 230-an, jadi aku nggak masuk di sekolah sana, gitu. Satu titik keluarga aku sampai nanya kayak, kalau lu nggak masuk sini gimana gitu. Aku sih cuma bilang kayak, ya cobalah sekali lagi, ada kuota 5 orang gitu, kayak kalau bisa masuk ya masuk gitu. Jadi aku cuma bilang kayak, intinya kalau nggak masuk sini aku baru coba cari ke sekolah lain. Ya singkat cerita, kebetulan aku masuk di 5 orang itu. Jadi kayak aku ngerasa ini benar-benar dari pertama aku masuk pun itu dari rencana Tuhan gitu. Ketika aku masuk di sekolah ini, kayak aku ngelihat ya seperti sekolah biasa gitu ya kan. Ada belajar segala macam gitu. Cuman karena ini sekolah negeri, jadi itu benar-benar dibagi mana ada yang agama A, agama B, agama C gitu. Ibadah setiap hari Jumat gitu. Nah aku ikut agama Kristen lah ya, gitu kan, nggak mungkin agama yang lain kan aku ikut. Nah itu di sana aku kayak benar-benar belajar gitu, kayak gimana sih cara kita bisa melayani orang, gimana cara kita
uh, mempersiapkan ibadah itu seperti apa gitu. Jadi kayak ngangkat-ngangkat bangku, ngangkat-ngangkat kursi, beresin setiap meja kursi biar ruangan itu kosong, terus kayak kita bisa duduk, kita nyalain AC dulu, kita nyapu-nyapu lantai segala macem. Itu aku benar-benar belajar gitu. Gimana cara aku bisa memberikan hidupku itu dengan sukacita. Jangan kayak, masa gue disuruh nyapu sih gitu. Masa gue disuruh angkat-angkat bangku sih gitu. Nah makanya aku sih benar-benar belajar di situ kayak gimana cara aku bisa melayani Tuhan. Nah singkat cerita di SMA aku ada retret gitu. Retret ini karena ini sekolahnya negeri, jadi sekolahku tidak bisa membiayakan kalau ada retret. Jadi mau nggak mau setiap panitia yang harus keluarin duit untuk retret ini, gitu. Akhirnya kita sebut nama ini adalah janji iman. Dari janji iman ini aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau kasih seluruh penghasilan aku buat Tuhan, gitu. Singkat cerita penghasilan aku ya 10.000 lah uang jajan per hari gitu ya, kayak 10.000 doang per hari. Berapa yang kasih Tuhan? 9.000. Oke. Kenapa 1.000-nya nggak ada? Karena 1.000-nya ini aku pakai buat berangkat aku dari rumah ke sekolah, karena aku masih naik bemo, gitu. Itu benar-benar kayak, ya benar-benar tiap hari nggak tahu aku makan apa, nggak tahu aku minum apa segala macem, kayak ya udah semuanya aku kasih dulu buat Tuhan gitu. Karena aku percaya ketika aku kasih uang aku buat Tuhan tuh bakal ada orang-orang tuh yang ngerasa terberkati gitu. Ya singkat cerita, berjalanlah seperti sehari-hari aku kasih uang jajan aku segala macam ya kan untuk dana retret. Terus di satu titik sampai ada orang nanya, lu kasih 9.000 ke retret, 1.000 buat perjalanan lu dari sekolah dari rumah ke sekolah. Lah terus dari sekolah ke rumah gimana? Itu kayak ya aku harus jujur aja kayak ya gue jalan kaki dari sekolah ke rumah gitu kan, karena kan kalau kita pergi sekolah kan ada waktunya kan kapan kita harus masuk, sedangkan kan kalau kita pulang ya bebas lah mau pulang jam berapa gitu. Ya aku benar-benar cobalah kayak ya udah aku kasih tau ke teman aku, terus kayak ya mungkin akhirnya kan kita sama-sama melayani lah ya, akhirnya bilang yaudah ikut gue aja deh, naik motor segala macam, gue bantu anterin segala macam karena kebetulan rumahnya dekat sama aku. Ya sebenarnya sampai dia nanya sih kenapa emang lu sampai jalan kaki segala macem. Intinya kalau nggak kebayang ya seberapa jauhnya atau seberapa dekatnya rumah aku dengan sekolahku. Kira-kira jaraknya itu kalau aku Google kemarin itu 2,1 kilo. Kira-kira dari sini ke Lipo Mall Puri. Gitu. Jadi aku harus jalan kaki. Seru sih jalan kaki kan sehat ya. Karena di Indonesia tuh jalan kaki itu bikin perut nggak buncit aja pokoknya. Ya singkat cerita, seiring perjalanannya pelayanan aku menabur ya kan, memberikan benar-benar semuanya untuk Tuhan itu yang uang aku gitu kan. Karena kan retret ya paling cuma sampai Desember selesai lah. Aku lupa sih Desember atau Juni, pokoknya itu selesai lah retret gitu ya kan. Di situ tuh banyak benar-benar orang tuh ngerasa terberkati sama retret itu. Karena tuh mereka cuman kayak paling bayar 100.000 untuk 3 hari gitu, kayak murah banget kan, kayak ya karena semuanya itu dari kita semua, kayak semuanya dari yang pelayanan semua untuk nabur buat pelayanan itu gitu. Biar mereka ikut, karena banyak kan kalau orang nggak ikut retret kenapa? Karena ya mahal gitu, karena ya nggak punya duit kayak gitu. Karena kan ini benar-benar sekolah negeri kan, kayak untuk masuk sekolahnya aja gratis gitu. Ya untuk orang-orang yang nggak punya gitu. Jadi kan kayak benar-benar orang tuh butuh itu gitu. Oke, singkat cerita, setelah bisa dibilang acara ini selesai dan bisa dibilang cukup sukses, hadirat Tuhan turun segala macam, banyak orang terberkati. Singkat cerita, setelah 1-2 tahun aku sekolah segala macam, aku diberikan satu tanggung jawab, satu hal yang menurut aku cukup besar, yaitu aku jadi koordinator kreatif ministry. Bayangin kreatif ministry, aku nggak ada kreatifnya guys. Jadi kayak parah banget itu. Aku sampai kayak nanya, ini kenapa ya aku harus jadi orang kreatif gitu. Ya akhirnya ya udah aku kayak ya udah coba deh gitu. Oke, aku coba jalanin. Kayak di waktu itu aku harus bikin mading, kayak aku harus gunting-gunting. Aku tuh paling nggak suka gunting, pokoknya nggak suka art lah. Kayak nggak, aku kalau kalian lihat gambar aku juga aneh banget gitu. Itu makanya kayak bener-bener kreatif ministry ini tuh kayak
sebuah hal yang cukup menggelitik, tapi aku percayain dari Tuhan gitu. Karena sempat aku sampai di satu titik tuh kayak udah benar-benar marah banget. Kenapa sih gue harus jadi kreatif ministry gitu? Karena tuh gue gak ada kreatifnya. Teman-teman gue tuh lebih hebat gitu daripada gue. Kayak mereka tuh punya ide lah. Pokoknya zaman dulu kan belum ada Photoshop, belum ada Canva segala macem. Mereka gambar pakai tangannya lebih bagus gitu, kayak bagus banget. Ya karena aku pengen nanya ke Tuhan kayak kenapa sih Tuhan kasih aku kreatif ministry ini gitu. Tapi tuh akhirnya tuh sampai Tuhan tuh datangin orang sampai buat jawab doa aku gitu kayak lu tuh dipilih buat jadi kreatif ministry itu bukan suatu hal kebetulan. Ini tuh pasti ada rencana Tuhan dan Tuhan tuh yang kasih kapasitas ke lu buat melayani di sini gitu. Ya singkat cerita, aku akhirnya aku benar-benar kasih hati aku buat melayani kreatif ministry ini. Intinya aku sampai pikirin dress code setiap minggunya mau seperti apa, asyir mau seperti apa. Terus kalian bayangin aku harus bantuin make up orang-orangnya. Jadi kayak lagi eventnya, aku ingat masih dulu eventnya ada judul tema khotbahnya itu Angel or Devil. Ya bener, Angel or Devil. Jadi aku harus benar-benar dandanin orang itu seperti devil. Jadi kayak ini kreatif ministry seperti ini gitu, kayak aku ya udah jalanin aja karena ini aku percaya ini semua untuk Tuhan gitu. Ya akhirnya benar-benar aku dengan sukacita gitu, aku melayani Tuhan gitu. Walaupun sedikit kesel ya awal-awal gitu, tapi kan ketika Tuhan udah ngomong gitu ya akhirnya aku tahu Tuhan yang udah kasih aku di sini gitu. Aku jalanin lah itu. Singkat cerita banyak tuh, bisa dibilang ya di kreatif ministry itu banyak orang yang akhirnya daftar segala macam. Karena kan kita butuh benar-benar outsource dari luar kan buat kita bisa melayani di sekolah itu gitu. Maksudnya bukan outsource yang kayak orang luar, kayak kita pakai teman-teman kelas kita yang di sebelah gitu, kayak benar-benar kita bantuin make up segala macam, bantuin mikirin dress code kayak gitu. Ya singkat cerita, banyak orang yang ngerasa terberkati lah dengan kreatif ministry itu karena salah satunya kan asyir, kayak kita benar-benar moto hidupnya adalah kita harus memberikan salam yang terbaik gitu. Kayak mungkin kita ngerasa kita lagi sedih, tapi kan kita kayak ini ada orang datang mau cari Tuhan, masa kita kasih kita muka yang sedih gitu? Kita kasih kita muka yang happy, yang sukacita gitu kan. Itu benar-benar sih kayak kita harus benar-benar semangat kayak gitu. Nah itu makanya harus memberi dengan sukacita dan banyak orang yang ngerasa diberkati sama kreatif ministry itu. Nah singkat cerita, ya intinya di sekolahku tuh unik lah, banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa cerita sekarang ini gitu. Kayak kita tuh punya satu moto yang sama gitu ya kan, kayak negeri 2 penuh kemuliaan Tuhan gitu. Kayak kita sampai berdoa kayak Tuhan, gue mau nih sekolah gue ada hadiratmu kayak gitu. Ya itu seiring berjalannya waktu ada aja orang terima Tuhan. Kayak contohnya kan aku sendiri kan terima Tuhan itu dia di SMA aku gitu. Jadi makin banyak tuh orang yang ngerasa terberkati gitu. Nah makanya aku sih sebenarnya aku pengen mengencourage kita semua gitu, kayak ketika kita memberi itu kita harus beri itu kayak seluruhnya yang kita punya gitu. Dari memberi yang terbaik, dari iman kita, dari sukacita kita, itu kita harus berikan kepada Tuhan gitu, atau berikan kepada teman-teman sekeliling kita, karena percaya aja orang tuh ngerasa diberkati gitu. Intinya di sekolah itu benar-benar sekolah yang luar biasa, banyak orang terima Tuhan, banyak orang akhirnya melayani di sekolah-sekolahnya, bahkan kalau lihat dari histori-histori mereka udah jadi pendeta-pendeta di luar sana gitu. Kayak ya itu semua dari waktu kita memberi, dari hal yang kita beri, dari tubuh yang kita beri, dari uang yang kita beri. Nah itu aku benar-benar sih mau mengencourage kita semua gitu. Mungkin kita ngerasa teman sebangku kita itu apa sih lu gitu, kayak apa sih buat masa Tuhan ciptain lu gitu. Ya, tapi kita harus melihat gitu, kayak ini teman sebangku kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan dan Tuhan punya tujuan itu gitu. Nah kita harus coba gitu, kayak kita harus kasih perhatian ke dia, kita kasih sukacita ke dia gitu. Kita harus kayak apa sih yang lu butuh, lu lagi sakit gak, mau gue doain gak, kayak gitu. Itu harus benar-benar kayak intinya kita melayani teman-teman kita gitu. Mungkin di sekolah di kelas kita ada orang yang nyebelin gitu, ya kita harus doain dia gitu. Jangan sampai ketika kita ketemu sama orang nyebelin ya kita akhirnya nyerah gitu.
Tapi harusnya tuh kita tuh punya hati yang kayak punya belas kasihan gitu. Kita harus benar-benar mau doain orang ini supaya orang ini berubah dan orang ini akhirnya cinta Tuhan gitu. Karena percaya aja ketika orang udah cinta Tuhan itu pasti radikal banget, pasti keren banget deh gitu. Dan aku sih mengencourage kalian semua tuh benar-benar di sekolah itu adalah tempat di mana kita bisa menjangkau banyak orang gitu. Kayak teman kiri kanan kita, depan belakang itu gampang banget kita ngobrol. Kita lebih banyak waktu Senin sampai Jumat tuh ya intinya ketemu mereka gitu. Ya kita cobalah kita ngobrol sama mereka, kita tanya mereka apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan gitu. Kita kasih kasihnya Tuhan gitu, kita kasih love-nya Tuhan buat mereka gitu. Ya intinya itu sih, pokoknya ketika kita memberi, itu kita memberi pokoknya dengan seluruh apa yang kita punya. Ya, khotbahku itu aja untuk hari ini. Semoga kita semua benar-benar ngerasa tergerak gitu buat kita memberi dengan hati kita kayak gitu. Oke, aku tutup doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, buat waktu yang indah ini Tuhan, Kau kumpulkan kami di sini ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat sharing hari ini Tuhan, biar aku berdoa Tuhan biar setiap dari kami semua Tuhan merasa diberkati Tuhan, dan kami semua Tuhan bisa terus menjadi orang yang Engkau pakai Tuhan, menjadi orang yang bisa memberkati banyak orang ya Tuhan, dan kami terus berdoa Tuhan biar kami bisa memberi lebih lagi Tuhan, memberi dengan sukacita Tuhan, memberi dengan yang terbaik ya Tuhan, dan memberi dengan iman kita ya Tuhan. Aku terus berdoa Tuhan biar kami semua ini bisa terus melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Kami punya waktu saat teduh, waktu yang benar-benar waktu yang terbaik yang kita punya Tuhan, bukan waktu yang sisa ya Tuhan yang kita kasih Tuhan. Dan aku juga berdoa Tuhan biar kita semua ini Tuhan biar bisa memberikan harta kami, memberikan uang jajan kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati kami lebih lagi Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan Engkau yang sudah memberikan kami cukup sampai hari ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu ya Bapa. Tuhan biar Engkau saja Tuhan yang terus memberkati kami semua. Dan nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin.